Jens Reven mendadak dikabarkan absen di Korea Selatan. Coach Sintayong dipastikan melatih timnas senior di ajang Piala ASEAN. Benarkah PSSI akan turunkan pemain SEA Games untuk Piala ASEAN Cup 2024 mendatang? 3 amunisi baru timnas Indonesia dikabarkan sedang diproses. Peluang Martin Paes untuk membela timnas Indonesia akhirnya semakin dekat. Elkan Bagot berhasil pukau kiran MC Kenan. Venue timnas Indonesia versus timnas Australia berpotensi pindah ke GBK. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Timnas muda Indonesia kini kabarnya dipastikan tanpa sosok Jens Reven untuk laga turnamen di Korea Selatan. Di mana kabarnya sosok Jens Reven ini tidak akan bisa bergabung dengan skuad Garuda Muda. Ya, setelah membawa timnas muda Indonesia juara, sosok Jens Reven kini kabarnya harus kembali ke klubnya di Liga Belanda U21. Jens Reven kembali ke klubnya, ujar Ketua Badan Tim Nasional yaitu Sumarji. Ya, Jens Reven tampil menawan di Piala ASEAN U19 2024 kemarin. Bomber muda itu tercatat sukses mencetak 4 gol dari 5 pertandingan untuk timnas muda Indonesia. Selain itu, kini kabarnya timnas muda Indonesia ini akan terlebih dahulu melakukan TC di Jakarta mulai 11 Agustus 2024 ini. Kemudian pada akhir bulan ini, Garuda Muda direncanakan akan langsung bertolak ke Korea Selatan, di mana di sana timnas muda Indonesia akan mengarungi turnamen bergengsi sebagai persiapan sebelum turun di kualifikasi Piala Asia U20 2025 pada bulan Septembernya. Di mana di sana tim muda merah putih dikabarkan akan tampil tanpa sosok Jens Reven di turnamen tersebut. Kira-kira siapa nih yang pas untuk dipasang di lini serang tim merah putih nantinya? Dalam hal ini yang jelas dipastikan akan ada sosok Arkan Kakak, di mana Kakak memang menjadi sosok Algojo di lini depan skuad Garuda Muda. Ketua Badan Tim Nasional yaitu Sumarji kini mengabarkan soal pelatih timnas Indonesia untuk Piala ASEAN Cup 2024 mendatang, di mana Sumarji kabarnya kini sudah memberikan kepastian, di mana Coach Sintayong dipastikan akan tetap melatih timnas Indonesia di Piala ASEAN akhir tahun 2024 ini. Ya, Piala ASEAN ini kabarnya akan berlangsung pada 23 November sampai 21 Desember 2024 ini, di mana jadwal turnamen tersebut cukup berdekatan dengan matchday kelima dan keenam putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ya, sebelumnya beredar kabar bahwa Coach Sintayong tidak akan melatih timnas Indonesia di Piala ASEAN 2024 ini. Hal itu karena ia akan fokus untuk putaran ketiga grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Selain itu, kabarnya PSSI juga tidak mematok target tinggi untuk timnas Indonesia di Piala ASEAN 2024 ini. Hal itu dikarenakan turnamen tersebut tidak masuk ke dalam kalender FIFA dan kemungkinan turun tanpa pemain terbaiknya. Pelatih timnas Indonesia di Piala ASEAN 2024 tetap Coach Sintayong, ujar Sumarji kepada awak media. Ya, timnas Indonesia diindikasi akan menurunkan pemain muda di Piala ASEAN 2024 ini. Hal itu kemungkinan turnamen tersebut akan diisi oleh para pemain proyeksi SEA Games 2025 di Thailand nanti. Sudah disepakati dan sesuai arahan dari Ketua Umum PSSI Pak Erick Thohir. Dalam rapat beliau menyampaikan dan sudah sepakat dengan Coach Sintayong bahwa yang akan dipakai untuk Piala ASEAN 2024 adalah tim yang bermain di SEA Games, jelas Sumarji. PSSI kabarnya tengah menanti kabar baik soal calon kiper timnas Indonesia yaitu Martin Paes, di mana kabarnya saat ini PSSI tengah berharap kepada FIFA untuk memberikan lampu hijau kepada Martin Paes untuk bisa membela timnas Indonesia. Dalam hal ini, Yunus Nusi pun mengungkapkan bahwa keputusan final mengenai status Martin Paes ini akan diumumkan pada tanggal 18 Agustus 2024 mendatang. Tanggal 18 pengumumannya, insya Allah kita akan berusaha memenangkan itu, ujar Yunus Nusi pada Rabu malam kemarin. Ia menambahkan bahwa PSSI akan melakukan segala upaya untuk memenangkan banding tersebut. Ya, Martin Paes kini telah resmi menjadi WNI sejak bulan April yang lalu. Namun sang pemain kini masih terkendala untuk membela timnas Indonesia karena regulasi FIFA yang cukup berat. Pemain FC Dallas itu pernah membela timnas Belanda U21 di usianya yang sudah masuk ke 22 tahun.
sehingga hal itu membuat proses perpindahan federasinya menjadi rumit. Dalam hal ini, PSSI pun tidak akan tinggal diam. Setelah FIFA menolak pengajuan perpindahan Federasi Martin Paes, Federasi Sepak Bola Indonesia ini langsung mengajukan banding. Kabarnya, banding ini akan disidangkan pada pertengahan bulan Agustus 2024 mendatang. Jika FIFA tetap pada pendiriannya, maka PSSI masih memiliki opsi untuk pengajuan banding ke Pengadilan Arbitrasi Olahraga. Namun hingga saat ini belum ada tanda-tanda yang pasti soal PSSI yang akan mengambil langkah tersebut. Ya, sebelumnya Zainuddin Amali pun optimis bahwa FIFA akan memberikan izin kepada Martin Paes untuk bisa membela timnas Indonesia. Ia yakin bahwa proses yang sedang berjalan di FIFA akan berujung pada hasil yang positif bagi timnas Indonesia. Dengan potensi bergabungnya Martin Paes, maka timnas Indonesia akan semakin diperkuat dalam menghadapi putaran ketiga nanti, di mana timnas Indonesia akan menghadapi tantangan berat saat berhadapan dengan tim-tim kuat seperti Arab Saudi, Australia, Jepang pada awal September mendatang. Tiga pemain keturunan baru kini kabarnya sedang diurus oleh pihak PSSI untuk bisa bergabung dalam pemusatan latihan timnas Indonesia U20. Indra Safri menyebut dokumen ketiga pemain tersebut kini sedang diproses. Untuk nama-nama pemain yang dimaksud di atas kabarnya akan diumumkan oleh pihak PSSI. Lagi diurus kalau tidak salah 3 pemain keturunan. Kita tunggu saja apakah nanti akan selesai prosesnya, kata Indra Safri pada Rabu kemarin. Tapi saya akan coba bicara dengan klub pemain keturunan yang dimaksud untuk 2 pemain agar bisa bergabung dalam pemusatan latihan di Korea Selatan, ujarnya lagi. Ya, rencananya Garuda Nusantara akan kembali berkumpul pada 11 Agustus bulan ini di Jakarta. Sepekan berlatih di Jakarta, skuad Garuda Muda kabarnya akan bertolak ke Korea Selatan. Di negeri gingseng nanti, timnas Indonesia U20 akan ambil bagian dalam sebuah turnamen bergengsi di sana, di mana dalam ajang itu timnas muda Indonesia akan berjumpa timnas Argentina, Thailand, dan juga Korea Selatan. Kabarnya saat tampil dalam turnamen ini, pemain keturunan tersebut akan dilihat kualitasnya. Jika sesuai ekspektasi, maka mereka akan dipanggil untuk kualifikasi Piala Asia U20 2025 nantinya. PSSI kini kabarnya tengah mempertimbangkan untuk memindahkan pertandingan kandang timnas Indonesia saat melawan timnas Australia di putaran ketiga nanti. Sebelumnya, laga tersebut kabarnya akan digelar di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Namun kini kabarnya tengah dipertimbangkan kembali ke Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Keputusan ini diambil menyusul adanya agenda internasional yang akan digelar di GBK pada awal September mendatang. Wakil Ketua Umum PSSI yaitu Zainuddin Amali menyatakan bahwa pihaknya masih dalam tahap pembahasan mengenai venue yang paling tepat untuk pertandingan tersebut. Hal itu meskipun sebelumnya telah ditetapkan bahwa laga kontra Australia akan berlangsung di Surabaya. Saat ini Sekjen sedang koordinasi dengan pihak GBK. Kita belum bisa pastikan, ujar Amali di Jakarta pada Rabu malam kemarin. Salah satu pertimbangan utama dalam memindahkan venue adalah faktor kenyamanan bagi para pemain. Dengan bermain di GBK, para pemain ini tentu tidak perlu melakukan adaptasi yang terlalu lama terhadap kondisi lapangan dan atmosfer stadion. Selain itu, akses menuju Jakarta juga lebih mudah dibandingkan di Surabaya, terutama bagi para pemain yang berasal dari klub-klub di Jabodetabek. Keputusan final mengenai venue pertandingan melawan Australia ini kabarnya akan segera diumumkan oleh PSSI dalam waktu dekat ini. Elkan Bagot kini kabarnya siap melakoni lompatan karir yang luar biasa. Setelah hanya berlaga di kasta ketiga di Liga Inggris musim lalu, bek muda timnas Indonesia itu kini akan berjibaku dengan panggung Premier League yang jauh lebih kompetitif. Ya, kabarnya pelatih Ipswich Town yaitu Kieran M. Cikinan kini dengan lugas mengakui bahwa timnya akan menghadapi tantangan yang sangat berat di musim ini. Kabarnya saat ini mayoritas pemain Ipswich Town masih terbiasa dengan ritme pertandingan di kasta ketiga. Sementara Premier League kini menuntut level permainan yang jauh lebih tinggi. Kieran M. Cikinan yang sempat didekati oleh klub-klub besar seperti Chelsea dan Manchester United kini tetap setia bersama Ipswich Town. Namun meski demikian, ia tidak memungkiri bahwa timnya akan menghadapi kesulitan yang sangat besar. Namun meski begitu, pemain muda timnas Indonesia yaitu Elkan Bagot kini terus menunjukkan perkembangan yang positif selama pramusimnya, di mana ia telah mendapatkan kesempatan bermain dalam beberapa laga uji coba termasuk saat menghadapi Shakhtar Donetsk dan di satu laga lainnya. Meskipun tidak ditempatkan di posisi aslinya sebagai bek tengah, tentu pengalaman berharga telah didapatkan oleh pemain berusia 21 tahun itu. Kieran M. Cikinan menyadari bahwa dukungan dari seluruh pihak sangat penting bagi kesuksesan tim. Kami butuh semua tenaga dari setiap pemain, setiap supporter, dan setiap anggota staf, tegasnya. Dengan tinggi badan 196 cm, Elkan Bagot berpotensi menjadi sosok yang penting dalam skema permainan Ipswich Town saat ini, terutama dalam duel-duel di udara.
Itulah ulasan terkini hangat dan menarik seputar tim Merah Putih yang dapat kami sajikan hari ini. Jangan lupa dukung terus tim Merah Putih di channel ini dan salam olahraga.